hanya dia terpaksa naik gajah. Iya. Utusan semua tadi semua naik gajah, arahnya ke sini lagi untuk ketemu yang kedua kalinya, memaksa Mbak Wali itu kembali ke Mojopahit. Nah, setelah datang di sebelum masuk lokasi ini, itu santrinya Mbak Wali itu tahu laporan Mbak Wali. Mbak Wali, sekarang panjenengan malah dibawakan bala tentara banyak. Oh iya, mana? Lah, itu banyak orang sama naik gajah. Lah mana ada gajah? Lah banyak itu. Lah iku watu ngono kok gajah. Sunan Bejagung Kidul adalah putra raja yang mualaf. Kusumawardhani, begitulah nama awalnya saat masih berada di lingkungan Istana Majapahit dan sebelum memeluk agama Islam. Jadi perlu diketahui, perlu dimengerti bahwasanya makam yang ada di Bejagung itu ada dua makam, ada dua kesarian. Iya. Yang terdiri dari Bejagung Lor dan Bejagung Kidul. Kusumawardhani adalah anak dari seorang raja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk, yang bergelora ingin mempelajari Islam. Namun siapa sangka anak dari seorang raja yang saat itu nuansa kerajaan masih kental dengan agama Hindu berani memeluk dan mempelajari agama Islam. Kusumawardhani sebelum masuk agama Islam, dia mencoba berguru kepada Syekh Jumatil Kubro yang masih merupakan ayah dari Syekh Abdul Asari atau Sunan Bejagung. Namun, keinginan putra raja itu tidak dipenuhi oleh Syekh Jumatil Kubro, melainkan hanya arahan yang dia dapat. Antara Jagung Lor dan Jagung Kidul, Syekh Abdul Asari dan Mbah Pangeran Pengulu ini ada hubungan keluarga yang terdiri dari Moro Sepuh dan putra menantu. Arahannya untuk segera menemui Syekh Abdul Asari atau Sunan Bejagung untuk belajar agama Islam. Dengan niat yang tulus, putra raja itu berangkat untuk menemui Kanjeng Sunan Bejagung. Begitu bertemu Sunan Bejagung, maka Kusumawardhani langsung belajar agama Islam kepada sang gurunya itu. Lambat laun ilmu agamanya semakin baik dan berkembang hingga benar-benar mendalaminya. Begitu mahirnya agamanya, maka Sunan Bejagung mempercayakan padepokannya kepada Kusumawardhani atau Syekh Hasyim Alamuddin yang saat ini dikenal dengan Sunan Bejagung Kidul. Mbah Pengulu ini sudah resmi jadi putra menantunya Mbah Sari. Iya. Itu di sini itu diserahkan. Jadi aslinya Mbah Sari itu di sini, tidak di sana. Penyerahan itu bahasa daerah itu gini, barangkali. Ya wis saiki kene iki terusno kene kelolaan. Aku tak ngalor. Tapi maksudnya tak bawa. Lah ini ceritanya adanya lor. Lah Mbah Pengulu sendika dawuh. Ini kan satu-satunya putra mahkota Mojopahit. Keluar dari Mojopahit. Sehingga keluar sungguhan tanpa sepengetahuan keluarga. Akhirnya
Kanjeng Rama tadi kan putusan atau musyawarah zaman sekarang kan punya namanya kerajaan punya paranormal. Jawabnya paranormal itu tadi ya sekarang supaya dicari ke arah barat dari sana dari Majapahit. Jadi dari ke barat sungguhan ternyata Maguru di Tuban. Di Tuban di Mbah Sen. Kan tepatnya di Tuban. Utusan itu banyak. Iya. Yakinnya sampai datang di sini. Sebelum utusan itu mengeluarkan kata-kata sudah ditegur duluan sama Mbah Wali. Cara Jawane aku ngerti sing mbok karepno awakmu kabeh mrene iki. Aku diaturi kondur karo kan. Ayo saiki bali ya. Aku ora butuh kondur. Ning aku butuh apa ngaji secara agama Islam sampai jadi ulama sing ulama ya. Lah utusan ndak berani membantah. Langsung balik kanan laporan ke Majapahit. Setelah datang di Majapahit itu laporan ya betul Mbah Wali itu ada di Tuban, jadi Bijako tahu kembar. Ya kalau gitu sekarang gini saja, bawakan bala tentara yang banyak katanya Kanjeng Rama. Iya. Jadi istilahnya dipaksa mau ya pulang, enggak mau ya pulang ya. Sebaliknya utusan tadi ya enggak berani membantah Kanjeng Ramanya. Pulang kembali sungguhan. Ya pada waktu itu memang zaman-zaman kawan wali antara hanya dia terpaksa naik gajah. Iya. Utusan semua naik gajah. Arahnya ke sini lagi ketemu yang kedua kalinya memaksa Mbah Wali itu kembali ke Majapahit. Nah, setelah datang sebelum masuk lokasi ini, itu santrinya Mbah Wali itu tahu laporan Mbah Wali. Mbah Wali, sekarang panjenengan malah dibawakan bala tentara banyak. Oh iya, mana? Lah itu banyak orang sama naik gajah. Lah mana ada gajah? Lah banyak itu. Lha iku watu ngono kok gajah disedakno, disotno, dia ono gajah ngono watu. Iya. Seketika gajah itu jadi batu. Iya. Bingung. Utusan tadi dari Majapahit ini gimana ini? Gajahnya sudah mati semua. Ya sekarang gini saja, jalan kaki. Gajah mati, saya melakukan. Petuk Mbah Wali. Akhirnya santrinya Mbah Wali tahu lagi. Mbah Wali, niku napa wong? Utusan Gajah Mur Pejajaya jambake melampah nih. Ya biarkan. Kan akhirnya tanah garis ini ya balaknya tanggung sendiri. Itu disebut iti garis. Di cara Jawane engko nek awakmu memaksakan diri engko nek nglangkai garis iki balake ya rasakno dhewe itu enggak bisa. Sampai sekarang kalau titik garis itu iya. Tapi kok